peringkat kebahagiaan nomor 1 dunia, negara paling layak huni di dunia. Bagaimana jika surga Skandinavia yang didambakan semua orang ini ternyata hanyalah sebuah ilusi besar? Di tengah siaran langsung televisi nasional Denmark, sebuah kalimat yang dilontarkan oleh seorang jurnalis wanita veteran dengan karier 30 tahun membuat seluruh negeri membeku. Ibu yang saya cintai, dibiarkan mati oleh negara nomor 1 di dunia ini. Negara maju yang sesungguhnya bukanlah di sini. Apa yang ia ceritakan sambil berurai air mata adalah realitas kejam negara kesejahteraan dan pemandangan ajaib yang ia saksikan di Indonesia, tempat yang ia kunjungi di tengah keputusasaan. Mengapa ia menyangkal tanah airnya sendiri dan menyebut Indonesia sebagai tujuan akhir yang harus dicita-citakan umat manusia? Seluruh Eropa terhenyak. Inilah kebenaran mengejutkan yang akan terungkap sepenuhnya. Seluruh Denmark gempar oleh kesaksian seorang wanita. Copenhagen, ibu kota Denmark yang menjadi pusat transportasi utama di Skandinavia, dikenal sebagai kota paling layak huni di dunia, dengan skor tinggi dalam hal keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun di balik gemerlap reputasi negara itu, ada seorang wanita yang memendam kisah sedih. Ia kehilangan ibunya yang sudah lanjut usia, yang meninggal setelah dibiarkan menunggu lebih dari 8 jam di rumah sakit. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kebobrokan negara yang disebut-sebut sebagai yang terbaik. Setelah itu, ia meragukan segala sesuatu tentang negerinya. Ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan mengunjungi Indonesia, negara yang ia dengar memiliki semangat komunitas yang luar biasa. Namun, ia terkejut dengan pemandangan di Indonesia yang jauh berbeda dari ekspektasinya, dan akhirnya mengungkap kenyataan ini di siaran televisi nasional Denmark. Denmark bukanlah negara yang paling layak huni. Media telah menyembunyikan peringkat 1 dunia yang sebenarnya. Rakyat Denmark dikatakan sangat terkejut dengan isi siarannya. Pengalaman apa yang sebenarnya ia alami di Indonesia, dan apa yang ia ungkapkan. Kisah ini akan segera terungkap. Halo, nama saya Marian Jensen. Tahun ini saya berusia 60 tahun, dan saya telah bekerja selama 30 tahun sebagai jurnalis di stasiun televisi nasional Denmark. Seiring bertambahnya usia, saya mulai melihat kekuatan sejati sebuah negara, terutama di saat krisis. Semua yang saya perkayai seumur hidup saya runtuh pada suatu musim gugur beberapa tahun yang lalu. Hari itu adalah pagi yang biasa. Ibu saya mengeluh sakit di dada, dan saya segera memanggil ambulans. Kami tiba di rumah sakit pusat Copenhagen, rumah sakit umum terbesar di negara kami. Jangan khawatir, dokter akan segera datang, kata seorang perawat. Namun, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tidak ada seorang pun yang datang. Lorong unit gawat darurat penuh sesak dengan pasien, dan staf medis berlarian dengan panik. Saya bertanya berulang kali, kapan ibu saya bisa diperiksa? Mohon tunggu sebentar, saat ini ada banyak pasien darurat. 3 jam kemudian, wajah ibu saya semakin pucat. Saya tidak tahan lagi dan berlari ke pos perawat. Tolong panggilkan dokter sekarang, ibu saya dalam bahaya. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami memeriksa pasien sesuai urutan. Jadi mohon tunggu sedikit lebih lama. Jawab mereka dengan suara dingin. 4 jam, 5 jam, 6 jam berlalu. Ibu saya bahkan sudah tidak bisa merespons dengan baik. 7 jam kemudian, saya pergi ke kantor administrasi rumah sakit untuk memprotes. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini sistem medis Denmark? Membiarkan pasien yang sekarat menunggu selama 8 jam? Mohon maaf, tapi kami juga kekurangan staf dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah jawaban yang keluar dari Denmark, negara yang disebut sebagai negara paling layak huni dan negara kesejahteraan terbaik di dunia. 8 jam 40 menit. Ketika dokter akhirnya datang, ibu saya sudah kehilangan kesadarannya. Mohon maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Kata-kata dokter itu tidak lagi bisa masuk ke telinga saya. Ibu saya pergi begitu saja. Bukan di tempat tidur ruang gawat darurat, tetapi di lorong yang tidak terawat, dibiarkan selama lebih dari 8 jam. Di rumah duka, saya hanya bisa duduk termangu. Saya merasa sangat malu pada diri sendiri, yang selama 20 tahun selalu memuji-muji Denmark di televisi. Denmark adalah negara paling aman di dunia. Sistem medis kita adalah yang terbaik. Model kesejahteraan Nordik adalah teladan yang harus dipelajari seluruh dunia. Kata-kata yang pernah saya ucapkan di depan kamera bergema di kepala saya.
Itu semua bohong. Semuanya bohong. Setelah pemakaman, saya mengajukan surat pengunduran diri ke stasiun televisi. Rekan-rekan saya menatap dengan ekspresi tidak mengerti. Marian, ada apa? Aku mengerti kesedihanmu, tapi ini pilihan yang ekstrem. Karena aku tidak bisa berbohong lagi. Jawaban saya membuat mereka bingung. Bohong tentang apa? Tentang semua yang kita katakan kepada publik setiap hari, kata-kata bahwa Denmark adalah yang terbaik. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata saya. Karena mereka juga tahu. Mereka tahu bahwa sistem kita sedang runtuh, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Kembali ke rumah, saya menatap keluar jendela. Jalanan Copenhagen yang bersih, orang-orang yang tertib, bangunan yang megah. Dari luar semuanya tampak sempurna, tapi di dalamnya, seseorang dibiarkan sekarat selama 8 jam. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Bukan angka-angka yang disiarkan, tapi bagaimana orang-orang benar-benar hidup, terutama bagaimana wujud mereka di saat-saat krisis. Sejak keputusan itu, saya mulai mengunjungi lokasi bencana di berbagai penjuru Eropa. Setelah berhenti dari stasiun televisi, saya punya banyak waktu. Saya harus terus bergerak untuk melupakan kesedihan karena kehilangan ibu. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar berita tentang banjir besar di Prancis Selatan. Saya segera menuju ke sana. Sebuah desa kecil, 1 jam perjalanan dengan mobil dari Nice. Pemandangan yang saya lihat saat tiba di sana sangat mengejutkan. Jalanan terendam air, mobil-mobil terseret arus, dan orang-orang dalam kebingungan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi orang-orang. Ini tanggung jawab wali kota. Dia tidak mengelola sistem drainase dengan benar. Pemerintah tidak memberikan peringatan yang memadai. Kami tidak tahu apa-apa. Orang-orang sibuk saling menyalahkan. Bahkan petugas pemadam kebakaran yang melakukan operasi penyelamatan pun dicaci maki. Kenapa baru datang sekarang? Kamu pikir berapa pajak yang kami bayar? Seorang lansia terjebak di jendela lantai 2 melambaikan tangan. Butuh 3 jam bagi tim penyelamat untuk tiba. Selama itu tidak ada seorang pun yang menolong lansia itu. Semua orang sibuk menyelamatkan rumah dan harta benda mereka sendiri. Melihat pemandangan itu, saya berpikir, inilah realitas Eropa. Di hadapan krisis, kita begitu mudah hancur. Ketika saya pergi ke gimnasium sekolah yang dijadikan tempat pengungsian sementara, pemandangan yang lebih mengecewakan terhampar di depan mata. Bantuan logistik sangat kurang, dan orang-orang berebut untuk mendapatkannya lebih dulu. Aku datang duluan. Minggir. Bukankah lansia harus didahulukan? Persetan dengan umur, aku juga butuh cepat. Di mana para pegawai negeri? Mereka hanya duduk di kantor mengerjakan dokumen. Kami hanya bertanggung jawab atas proses administrasi. Kegiatan penyelamatan langsung adalah tugas organisasi relawan swasta. Jawaban yang dingin, tanggung jawab saling dilemparkan. Dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dibiarkan terlantar. Beberapa hari kemudian, saya pindah ke Belgia. Di sana juga mengalami kerusakan akibat banjir yang serupa. Saya mendengar berita bahwa sebuah panti jompo di pinggiran Brussels terendam air. 20 orang lansia terisolasi. Butuh 6 jam bagi tim penyelamat untuk tiba. Selama itu, di mana staf panti jompo, sebagian besar dari mereka telah pulang. Kami juga punya keluarga. Kami tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Itulah kata-kata yang ditinggalkan oleh seorang staf. Akhirnya, 3 orang lansia meninggal karena hipotermia. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya bisa diselamatkan. Jika saja ada seseorang yang tetap berada di sisi mereka. Melihat lokasi itu, air mata saya mengalir. Saya teringat ibu saya. Hari itu ketika ia dibiarkan selama 8 jam. Mengapa Eropa seperti ini? Mengapa kita begitu tidak berdaya di hadapan krisis? Saat saya singgah di Jerman, situasinya serupa. Sungai Rhine meluap, menenggelamkan banyak kota, dan orang-orang diliputi ketakutan. Di depan sebuah supermarket, orang-orang berkelahi untuk mendapatkan pasokan lebih dulu. Ini milikku, lepaskan. Aku yang pegang duluan. Polisi bahkan harus turun tangan. Bagaimana dengan media? Mereka hanya mencari adegan-adegan sensasional. Bangunan yang runtuh, orang-orang yang menangis histeris, jalanan yang kacau. Mereka terus-menerus menayangkan adegan-adegan seperti itu. Memperbesar rasa takut. Bencana terburuk dalam sejarah Jerman. Ini adalah tragedi yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah. Mereka hanya melontarkan kritik tanpa memberikan solusi. Selama 2 bulan, saya berkeliling Eropa.
Dan saya sadar, sistem Eropa yang kami banggakan hanyalah polesan luar. Terlihat baik-baik saja di masa damai, tetapi tidak berdaya ketika krisis datang. Orang-orang saling menyalahkan, pegawai negeri menghindari tanggung jawab, dan media hanya menyebarkan ketakutan. Para lansia yang paling lemah diselamatkan paling akhir, atau bahkan dilupakan. Kembali ke Copenhagen, saya dilanda rasa hampa. Lalu, di mana jawabannya? Di mana negara yang benar-benar aman? Suatu hari, saya tidak sengaja melihat sebuah artikel di internet. Gotong royong, rahasia ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Sambil membaca artikel itu, saya mengerutkan dahi. Indonesia, negara kepulauan di Asia Tenggara itu, sejujurnya saya tidak percaya. Saya memiliki prasangka bahwa negara-negara Asia hanya bagus di luarnya, tetapi berantakan di dalamnya. Namun ketika saya mencari lebih jauh, artikel serupa terus bermunculan. Sistem peringatan dini dan respons bencana Indonesia menjadi model dunia. Dunia terkejut dengan keteraturan dan solidaritas warga Indonesia saat bencana. Apakah ini benar, atau ini juga hanya citra yang disiarkan? Saya ingin memastikannya sendiri. Maka, beberapa bulan kemudian, saya memesan tiket pesawat ke Jakarta. Keraguan lebih besar daripada harapan. Mungkin aku akan kembali dengan kecewa, tapi aku harus melihatnya sendiri. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada musim kemarau. Saat keluar dari bandara, saya berpikir, apakah di sini akan berbeda dengan Eropa? Atau mereka juga menyembunyikan kerapuhan yang sama? Hingga saat itu, saya tidak tahu bahwa apa yang akan saya saksikan akan sepenuhnya mengguncang pandangan dunia saya. Di dalam bus Damri menuju Jakarta, saya memandang keluar jendela. Jalan tol yang terawat, mobil-mobil yang berjalan dengan tertib. Ya, penampilannya tidak buruk, tapi Eropa juga tampak indah dari luar. Setelah menaruh barang-barang di hotel, saya segera pergi ke kota. Saya berada di dekat area Blok M, jalanan yang ramai dengan anak muda, papan reklam yang berwarna-warni, musik yang semarak. Saya masuk ke sebuah kedai kopi. Saya memesan secangkir kopi dan duduk. Saat sedang membuka laptop untuk mengatur jadwal, tiba-tiba saya ingin ke toilet. Saya meninggalkan dompet dan tas tangan di atas meja dan berjalan menuju toilet. Di Eropa, itu adalah tindakan yang mustahil dilakukan. Pasti ada yang akan mengambilnya saat saya pergi. Tapi saya teringat artikel yang mengatakan bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi di Indonesia. Mari kita coba sekali, pikir saya. Ketika saya kembali dari toilet, semuanya masih ada di tempatnya. Dompet, tas tangan, bahkan ponsel pintar saya yang tergeletak di atas meja. Mungkin aku hanya beruntung. Sambil berpikir begitu, saya meminum kopi saya. Seorang wanita Indonesia di meja sebelah melakukan hal yang sama. Dia menggantungkan tasnya di kursi dan pergi ke konter untuk memesan. Tidak ada yang peduli. Aneh ya, apakah ini benar-benar hal yang biasa di sini? Selama beberapa hari, saya berjalan-jalan ke berbagai tempat. Bundaran HI, Kota Tua, Senopati. Saya menjelajahi setiap sudut area utama Jakarta. Suatu sore, saya masuk ke sebuah minimarket. Setelah memilih barang dan hendak membayar, saya tidak sengaja meninggalkan kartu kredit saya di atas mesin EDC. Saya baru menyadarinya setelah kembali ke hotel. Astaga, kartuku. Keesokan paginya, saya bergegas kembali ke minimarket itu. Permisi Mbak. Kemarin saya sepertinya meninggalkan kartu saya di sini. Oh iya Bu, ini ada, kami simpan. Pegawai itu tersenyum cerah dan menyerahkan kartu saya. Kartu itu ada di sana semalaman. Tidak ada yang mengambilnya, tanya saya. Pegawai itu menggelengkan kepala. Enggak Bu, kan ini milik Ibu. Semua orang juga pasti akan membiarkannya saja. Ekspresinya seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Saat itu saya tercengang. Apakah ini normal? Atau aku hanya sangat beruntung? Beberapa hari kemudian, saya mengalami hal yang lebih mengejutkan. Di dekat stasiun MRT, waktu sudah lewat tengah malam. Di Eropa, itu adalah waktu di mana saya tidak akan pernah berjalan sendirian. Namun di peron stasiun ada seorang nenek sendirian. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Dia memegang kamera dan melihat peta. Saya terkejut dan mendekatinya. Nek, apakah tidak berbahaya sendirian di jam seperti ini? Saya bertanya menggunakan aplikasi penerjemah. Nenek itu tersenyum dan menjawab, aman kok nak. Di sini aman. Sambil berkata begitu, beliau dengan santai naik ke kereta. Saya memandangi punggungnya dengan tatapan kosong. Apakah ini benar-benar mungkin? Di Eropa,
Di Copenhagen, seorang lansia 70-an tahun naik kereta bawah tanah sendirian pada tengah malam adalah hal yang tidak terbayangkan. Terlalu berbahaya, tapi di sini, itu adalah hal yang biasa. Keesokan harinya, saat berjalan di sekitar Grand Indonesia, saya melihat seorang turis asing. Dia jelas-jelas menjatuhkan dompetnya, tetapi tidak menyadarinya dan terus berjalan. Saya berpikir, pasti akan ada yang mengambilnya. Namun, yang mengejutkan, seorang pria Indonesia yang lewat memungut dompet itu berlari dan mengembalikannya. "Excuse me sir, you dropped your wallet." Turis itu terkejut dan berterima kasih. Pria Indonesia itu hanya tersenyum, melambaikan tangan, dan pergi. Melihat adegan itu, saya masih berpikir, ini pengecualian. Hanya momen-momen keberuntungan yang kebetulan terjadi bersamaan. Namun hal-hal seperti ini terus berulang. Meninggalkan laptop di kafe, dan laptop itu tetap aman. Ketinggalan payung di bus, dan sopirnya menyimpannya. Menjatuhkan ponsel di jalan, dan seseorang akan mengejar untuk mengembalikannya. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Ini bukan sekadar keberuntungan. Sebulan berlalu, perlahan-lahan saya merasakan prasangka saya terhadap Indonesia mulai runtuh. Ini bukan kepura-puraan. Kesadaran masyarakatnya sendiri tampaknya benar-benar berbeda. Namun, masih ada pertanyaan yang tersisa. Di masa damai, semua orang bisa bersikap baik. Masalahnya adalah ketika krisis datang. Apakah mereka akan tetap seperti ini? Saya berpikir bahwa kekacauan dan keburukan yang saya lihat di Eropa pasti juga ada di Indonesia. Bagaimanapun, manusia pada dasarnya sama. Namun, pemikiran saya sepenuhnya salah. Saya menyadarinya tidak lama setelah itu. Hari itu adalah hari kedua bulan saya di Jakarta. Sejak pagi cuaca sudah tidak biasa. Berita terus-menerus menyiarkan peringatan. Diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ekstrem. Harap hindari bepergian keluar. Saya melihat ke bawah dari jendela hotel. Awan hitam menyelimuti langit Jakarta. Ini mengingatkanku pada banjir yang kulihat di Eropa. Sekitar pukul 10 pagi, hujan mulai turun. Awalnya hanya hujan biasa. Namun seiring berjalannya waktu, curah hujan semakin deras. Notifikasi peringatan darurat dari BMKG masuk ke ponsel saya. Peringatan dini cuaca ekstrem DKI Jakarta. Potensi banjir di kawasan rendah. Harap bersiap untuk evakuasi. Ketika saya melihat keluar jendela, jalanan sudah mulai tergenang air. Sudah dimulai, pikir saya. Saya mengambil kamera dan keluar. Saya ingin melihat situasi bencana secara langsung. Saya ingin memastikan bagaimana wujud Indonesia di hadapan krisis. Ketika saya turun ke lobi hotel, para staf sedang sibuk bergerak. Namun yang mengejutkan, tidak ada kepanikan. Mereka bergerak dengan tenang namun cepat. "Ibu, berbahaya untuk keluar sekarang," kata seorang staf dengan sopan. "Tidak apa-apa. Saya seorang peneliti bencana. Saya berbohong." Staf itu tampak mengerti dan memberikan saya payung. "Kalau begitu, hati-hati. Sebaiknya hindari area stasiun karena genangannya cukup parah." Saat keluar, hujan deras menghantam wajah saya. Payung seolah tidak berguna. Jalanan sudah berubah menjadi sungai. Saya berjalan menerjang air setinggi lutut. Setelah melewati beberapa blok, saya sampai di sebuah persimpangan besar. Di sana, saya menyaksikan pemandangan yang membuat napas saya tertahan. Sebuah bus Transjakarta berhenti, setengah terendam air. Para penumpang terjebak di dalamnya. Inilah akhirnya. Kekacauan yang kulihat di Eropa akan terjadi. Saya menyiapkan kamera, bersiap untuk memotret orang-orang yang panik, berteriak, dan saling mendorong untuk keluar. Namun, apa yang saya lihat sama sekali berbeda. Para penumpang di dalam bus bergerak dengan sangat tertib. Seorang pemuda berdiri di depan, membimbing para lansia ke bagian belakang bus. "Ibu bapak, silakan ke sebelah sini. Lebih aman. Anak dulu. Saya keluar belakangan saja." Terdengar suara seorang ibu parubaya. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Kenapa tidak ada yang berteriak? Kenapa mereka tidak saling mendorong? Di luar bus, hal yang lebih menakjubkan terjadi. Ada beberapa mobil yang terendam, tetapi para pengemudi saling membantu. Pintu sebuah mobil sedan tidak bisa dibuka karena tekanan air. Pengemudi mobil di sebelahnya keluar dari mobilnya, mengambil palu pemecah kaca, dan memberikannya. "Pak, pakai ini untuk pecahkan jendelanya." Dia menyerahkannya dengan mempertaruhkan dirinya sendiri terseret arus deras. Saya membeku melihat pemandangan itu. Apakah ini normal? Di Eropa,
Mereka pasti akan mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Mempertaruhkan diri untuk orang asing tidak terbayangkan. Saat itulah seseorang menepuk bahu saya. Ketika saya berbalik, seorang wanita muda yang sepertinya pegawai minimarket berdiri di sana. "Are you a tourist? Jangan kehujanan, Bu. Pakai ini untuk menutupi kepala." Dia memberikan selembar plastik besar dan tersenyum. Saya menerima plastik itu dengan linglung. Di tengah situasi seperti ini, dia masih memikirkan orang asing yang tidak dikenalnya. Saya bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan benar. Dia tersenyum lagi dan berlari kembali ke minimarketnya, yang mungkin juga sudah terendam air. Saya berdiri di sana, memandangi sekitar. Lampu lalu lintas mati, tetapi mobil-mobil saling memberi jalan saat melintas. Tidak ada suara klakson atau makian. Seorang warga sipil berdiri di tengah jalan, mengatur lalu lintas dengan isyarat tangan, dan para pengemudi mengikuti arahannya. Apa ini? Apakah ini benar-benar sebuah bencana? Di Prancis, tempat ini pasti sudah menjadi medan perang. Orang-orang akan berteriak-teriak untuk mengeluarkan mobil mereka lebih dulu, dan telinga akan pekak oleh klakson dan sumpah serapah. Para pejabat akan duduk di kantor dan berkata, "Itu bukan wewenang kami." Tapi di sini berbeda, sepenuhnya, secara fundamental, berbeda. Saat itulah saya sadar, wujud mereka di masa damai bukanlah kepura-puraan. Di saat krisis pun sama. Atau mungkin saat krisis inilah wujud mereka yang sebenarnya. Hujan semakin deras, tetapi ketenangan orang-orang tidak goyah. Saya mengangkat kamera dan mulai mengabadikan setiap momen. Penumpang yang dievakuasi dengan tertib dari bus, pengemudi yang saling membantu, warga yang mengatur lalu lintas, pegawai minimarket yang peduli pada orang asing. Setiap kali saya menekan tombol rana, jantung saya berdebar kencang. Aku harus memberitahukan ini pada dunia. Orang-orang harus tahu bahwa negara seperti ini ada. Saat itu, sebuah layar iklan digital yang menayangkan siaran berita menarik perhatian saya. Berita itu melaporkan situasi secara real time. Namun, tidak seperti media Eropa, mereka tidak memicu ketakutan. Saat ini terjadi genangan air di sekitar stasiun Sudirman. Warga diimbau untuk tetap tenang dan melakukan evakuasi. Sekolah dan kantor kelurahan terdekat telah dibuka sebagai posko pengungsian sementara. Bagi yang membutuhkan pertolongan darurat, hubungi 119. Mereka hanya menyampaikan informasi yang tenang dan akurat. Saat itu saya yakin, Indonesia berbeda. Negara ini secara fundamental berbeda. Dan saya memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk melihat wujud aslinya. Saat berjalan menembus hujan, tanpa sadar saya masuk ke sebuah gang di perkampungan padat penduduk. Air sudah setinggi paha, karena gangnya sempit, arusnya lebih deras. Tiba-tiba, saya mendengar suara gaduh dari sebuah bangunan. Saya melihat itu adalah kantor kelurahan. Di pintu masuk, seorang pria melepaskan sepatu pantofelnya. Apa yang dia lakukan? Karena penasaran, saya mendekat. Pria itu bahkan melepas kaus kakinya. Lalu dengan bertelanjang kaki dia melompat ke dalam air. Orang ini gila. Di Eropa, tindakan seperti ini tidak terbayangkan. Seorang pegawai negeri bertelanjang kaki melompat ke dalam air saat bencana, dia masuk ke dalam gedung, dan tak lama kemudian, keluar sambil menggendong seorang lansia. Seorang kakek yang usianya jelas di atas 80 tahun. Dia menerjang arus untuk membawanya ke tempat yang aman. Saya menahan napas menyaksikan adegan itu. Setelah menurunkan kakek itu, dia berlari kembali ke dalam gedung. Saya tidak tahan dan mengikutinya masuk. Di dalam gedung, air sudah setinggi lutut. Namun yang lebih mengejutkan adalah pemandangan di dalamnya. Beberapa staf bergerak dengan sigap. Di satu sisi, mereka memindahkan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, mereka menaikkan komputer ke atas meja. Sambil melakukan itu, mereka juga menerima telepon. "Pak RT, bagaimana kondisi di rumah Bapak? Air sudah setinggi apa?" Terdengar suara seorang staf wanita. "Jangan bergerak kemana-mana. Tetap di lantai 2 ya Pak. Saya akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, dia menulis alamat di secari kertas dan memberikannya kepada rekannya. Lalu dia segera mengangkat telepon lain. Melihat pemandangan itu, saya melongo. Apa yang sedang mereka lakukan? Staf pria yang bertelanjang kaki tadi keluar lagi sambil menggendong seorang lansia. Kali ini seorang nenek di kursi roda. Kursi roda itu tidak bisa digunakan di dalam air. "Tidak apa-apa, Nek. Saya gendong saja."
Celana seragam dinasnya sudah basah kuyup dan rusak, tapi dia tidak peduli. Saya mendekatinya dan bertanya, "Apakah Anda dari tim SAR?" Dia menggeleng. "Bukan, saya lurah di sini." "Seorang lurah, kenapa sampai sejauh ini?" Sebelum saya selesai bicara, dia menjawab, "Sudah tugas saya melindungi warga." Ekspresinya seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dia berlari kembali ke dalam gedung. Saya hanya berdiri termangu di tempat. Teringat hari di Copenhagen ketika ibu saya dibiarkan selama 8 jam. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami kekurangan staf. Itu bukan wewenang kami. Begitulah wajah para staf di sana. Tapi di sini berbeda. Tidak ada yang berkata, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang berkata, bukan wewenang kami. Mereka hanya diam-diam melakukan pekerjaan mereka. Tidak, mereka bergerak melampaui batas pekerjaan mereka. Seorang staf mendekati saya. "Ibu di sini berbahaya. Mari kami antar ke posko pengungsian terdekat." "Tidak apa-apa, saya seorang peneliti. Saya ingin mengamati situasi ini." Mendengar kata-kata saya, dia berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana jika ibu melihat ke ruang krisis center di kantor wali kota? Di sana ibu bisa melihat situasi keseluruhan. Apakah itu mungkin? Silakan ikut mobil kami." Dia dengan ramah mengantar saya ke mobil dinas. Di dalam mobil, saya bertanya padanya, "Siapa bapak yang tadi berlari telanjang kaki?" "Beliau Pak Lurah kami." Pak Lurah turun tangan langsung melakukan penyelamatan. Tentu saja, dalam situasi krisis, pemimpin harus berada di garis depan. Nada bicaranya yang menganggap itu wajar membuat saya terdiam. Di Eropa, manajer hanya duduk di kantor dan memberi perintah. Turun langsung ke lapangan, tidak terbayangkan. Ketika tiba di kantor wali kota, saya mengalami kejutan yang lebih besar. Saat pintu ruang crisis center dibuka, saya menahan napas. Puluhan staf bergerak sibuk di depan layar monitor besar, tapi tidak ada kekacauan. Mereka bergerak seperti mesin yang presisi. Di satu sisi dinding, terpampang peta seluruh Jakarta. Wilayah yang terendam banjir ditandai dengan warna merah secara real time. Pintu air Manggarai Siaga 1, tim evakuasi A dikerahkan ke Kampung Pulo. Panti Jompo di Cengkareng darurat, tim SAR B meluncur. 5 mobil terjebak di basement Plaza Semanggi, sedang dipantau via drone. Suara para staf terdengar tanpa henti. Di sisi lain, mereka mengelola kanal media sosial. Warga Jakarta, saat ini genangan air terjadi di kawasan Sudirman. MRT berhenti beroperasi. Harap gunakan moda transportasi alternatif. Sekolah dan kantor kelurahan terdekat telah dibuka sebagai posko pengungsian. Makanan hangat dan selimut telah disiapkan. Informasi diperbarui secara real time. Melihat pemandangan itu, saya tidak bisa menahan kekaguman. Ini berbeda level dengan ruang kendali bencana yang saya lihat di Eropa. Saat banjir di Perancis, para staf sibuk saling melempar tanggung jawab. Ini bukan wewenang departemen kami. Kita harus menunggu instruksi dari atasan. Hanya kata-kata seperti itu yang terdengar. Tapi di sini berbeda. Tidak ada yang menghindari tanggung jawab. Masing-masing melakukan yang terbaik di posisinya. Kepala Crisis Center mendekati saya. "Saya dengar Anda datang dari luar negeri. Semoga sistem kami ini bisa menjadi referensi." Saya benar-benar terkejut. Saya belum pernah melihat respons yang begitu sistematis. Mendengar kata-kata saya, dia tersenyum rendah hati. Sistem memang penting, tapi pada akhirnya, jika hati manusia tidak bergerak, bencana tidak akan bisa diatasi. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati saya. Hati manusia. Benar, Eropa juga punya sistem, punya manual, organisasi, dan anggaran. Tapi tidak ada hati orang-orang yang menggerakkannya. Tidak ada rasa tanggung jawab, pengabdian, atau solidaritas. Hanya ada pemikiran untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Tapi Indonesia berbeda. Di balik sistem, ada manusia. Pak Lurah yang berlari telanjang kaki, staf yang menelepon semalaman, warga yang secara sukarela mengatur lalu lintas. Hati merekalah yang membuat sistem itu bekerja. Sebuah notifikasi baru muncul di layar. Panti Jompo di Setiabudi dalam kondisi darurat. Penanggung jawab segera merespons. Tim penyelamat C segera meluncur. Tim medis siaga. "Siap, laksanakan." Saya bertanya, "Bolehkah saya ikut ke sana?" Penanggung jawab itu berpikir sejenak dan mengangguk. "Baiklah, tapi Anda akan didampingi oleh 1 orang staf." Dengan mobil dinas,
Kami menuju panti jompo. Dari dalam mobil, saya melihat keluar jendela. Di mana-mana di kota, orang-orang saling membantu. Seorang pemuda membawakan barang bawaan lansia. Seorang ibu memayungi orang yang tidak dikenalnya. Seorang bapak menyelamatkan kucing yang terperangkap banjir. Kebaikan-kebaikan kecil memenuhi seluruh kota. Inilah yang asli. Inilah yang sesungguhnya. Ketika kami tiba di panti jompo, sudah banyak orang berkumpul. Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka adalah relawan, anak-anak muda yang terlihat seperti mahasiswa, warga sekitar, bahkan karyawan yang masih mengenakan seragam kantor. Siapa yang memanggil mereka? Saya bertanya kepada staf yang mendampingi saya. Tidak ada yang memanggil. Mereka datang sendiri setelah mendengar berita. Datang sendiri? Iya, di Indonesia ini hal yang biasa. Hal yang biasa. Di Eropa, ini sama sekali bukan hal yang biasa. Para relawan bergerak secara sistematis. Tanpa ada yang memerintah, mereka mencari apa yang bisa dikerjakan. Seorang pemuda mendorong kursi roda untuk mengevakuasi lansia. Seorang wanita membagikan selimut, seorang pria mengangkat barang-barang yang basah. Melihat pemandangan itu, mata saya terasa panas. Kenapa orang-orang ini melakukan ini? Kenapa mereka berbuat sejauh ini? Untuk orang yang tidak mereka kenal. Seorang pemuda mendekati saya. Ibu dari luar negeri, ya? Can you speak English? Yes, I can. Syukurlah. Kami sedang mengevakuasi para lansia, tapi ada satu nenek dari luar negeri. Bisa tolong jelaskan situasinya dalam bahasa Inggris? Tentu saja. Saya mengikuti mereka masuk ke dalam gedung. Bagian dalam panti jompo sudah tergenang air setinggi lutut. Staf dan relawan menggendong atau mendorong kursi roda para lansia untuk evakuasi. Nenek asing itu adalah seorang misionaris dari Amerika. Dia duduk di sudut dengan wajah cemas. "Ma'am, don't worry. We are here to help you." Saya mendekat dan berbicara padanya. Wajah nenek itu cerah. "Oh, thank God. I was so scared." Saya menjelaskan situasi dan menenangkannya. Kemudian seorang relawan muda menggendong nenek itu keluar. Setelah membawanya ke tempat yang aman, saya bertanya kepada pemuda itu, "Apakah kamu dari tim SAR atau pemadam kebakaran?" "Bukan, Bu. Saya hanya mahasiswa biasa." "Lalu kenapa kamu datang ke sini? Apakah ada yang menyuruhmu?" Pertanyaan saya membuatnya tampak bingung. "Tidak ada yang menyuruh, Bu. Beginilah kami, orang Indonesia." Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, "Bukan cuma saya, semuanya begitu. Memang negaranya begini, Bu. Memang negaranya begini." Kata-kata itu menghantam jantung saya. Saat bencana terjadi, orang Indonesia adalah ras yang aneh, yang menolong orang lain. Kata-kata itu benar. Itu bukan kiasan. Ada ras lain di sini yang melampaui kebangsaan. Ras yang mendahulukan orang lain di saat krisis. Hari itu, saya bekerja bersama mereka sepanjang hari. Bersama orang-orang yang namanya pun tidak saya kenal. Namun, pengabdian dan keberanian mereka meninggalkan kesan yang mendalam di hati saya. Saat matahari mulai terbenam, saya duduk di sudut lapangan sekolah yang dijadikan posko pengungsian. Tubuh saya lelah setelah berlarian seharian, tetapi hati saya anehnya terasa penuh. Semua yang saya lihat selama 2 bulan ini mulai tersusun di kepala saya. Kafe di mana dompet yang tertinggal tetap aman, nenek yang berjalan sendirian saat fajar, Pak Lurah yang berlari telanjang kaki, relawan yang berkumpul secara sukarela, warga yang saling membantu. Inilah Indonesia yang sebenarnya. Dan saya sadar, jawaban yang saya cari ada di sini. Saat saya sedang beristirahat di posko pengungsian, seorang relawan memberikan teh hangat dan bertanya, "Di negara ibu, apakah bencana seperti ini sering terjadi?" "Ya, sering. Tapi cara kami menanganinya sangat berbeda." "Apanya yang berbeda?" Saya berpikir sejenak. Bagaimana cara menjelaskannya? Kami percaya pada sistem. Kami berharap sistem akan menyelesaikan semua masalah. Mendengar kata-kata saya, dia mengangguk. Tetapi ketika sistem gagal, orang-orang merasa tidak berdaya. Dan mereka mulai saling menyalahkan. Di sini sepertinya sebaliknya. Ya, sebaliknya? Ya. Di Indonesia sepertinya orang-orang bergerak lebih dulu, dan gerakan itu yang mengaktifkan sistem pengamatan yang tepat. Tapi kenapa bisa begitu? Apa alasan orang-orang secara alami saling membantu? Atas pertanyaan saya, dia memandang jauh. Sebenarnya, kami juga tidak sempurna.
Beberapa tahun lalu, masih banyak masalah. Kami juga pernah mengalami luka yang mendalam. Dia melanjutkan, pernah ada longsor yang menewaskan banyak orang, pernah juga ada gempa bumi besar yang membuat kami kehilangan keluarga. Suaranya merendah. Saat itu kami benar-benar kacau. Sistem runtuh dan orang-orang putus asa. Saya mendengarkan dalam diam, tapi rasa sakit itulah yang mengubah kami. Agar hal seperti itu tidak terulang lagi, semua orang berusaha memperbaiki sistem itu juga. Tapi yang lebih penting adalah hati orang-orang berubah. Dia menatap saya. Kami belajar bahwa di saat krisis, kita tidak bisa menunggu seseorang, tetapi harus bergerak lebih dulu. Kata-kata itu bergema di hati saya, tumbuh melalui rasa sakit. Eropa setiap kali bencana datang, mengulangi kesalahan yang sama. Menyalahkan, melempar tanggung jawab, lalu melupakannya. Tapi Indonesia berbeda. Mereka mengingat rasa sakit dan mengubahnya menjadi kekuatan solidaritas. Di sudut posko pengungsian, para relawan membagikan makanan hangat. Yang mengejutkan, banyak dari mereka adalah pemilik warung makan di sekitar. Saya mendekati salah satu dari mereka dan bertanya, "Warung Bapak pasti juga kena banjir kan? Kenapa datang ke sini?" Pria parubaya itu tersenyum cerah. "Sudah sewajarnya kan? Saling membantu saat semua orang sedang susah? Sudah sewajarnya." Saya merenungkan kata-kata itu. Di Eropa, kami menjadikan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan sebagai semboyan. Tapi dalam situasi krisis yang nyata, seberapa besar nilai-nilai itu terwujud, persaudaraan yang kami gembar-gemborkan seringkali hanya berhenti sebagai konsep abstrak. Sebaliknya, solidaritas orang Indonesia yang saya lihat di sini sangat konkret dan praktis. Mereka menunjukkannya dengan tindakan, bukan kata-kata. Malam semakin larut dan hujan perlahan reda. Tapi semangat para relawan tidak padam. Mereka bergiliran beristirahat sambil terus merawat warga yang terdampak. Saya berkesempatan berbicara dengan salah satu nenek di sana. Usianya sekitar 80-an. Katanya, dia tiba di posko berkat bantuan seorang pemuda. "Nek, bagaimana dengan rumah? Airnya sampai lantai 2. Barang-barang yang kukumpulkan seumur hidup hanyut semua." Meski begitu, ekspresi nenek itu tenang. Tapi yang penting masih hidup. Anak muda ini yang menolongku. Nenek itu menatap pemuda yang menolongnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bersyukur masih bisa hidup hari ini. Terima kasih banyak sudah menolongku." Pemuda itu melambaikan tangannya dengan malu-malu. "Saya hanya melakukan hal yang wajar, Nek." Nenek itu melanjutkan. "Dulu setelah zaman perang juga pernah tidak punya apa-apa seperti ini. Zaman setelah kemerdekaan? Iya, waktu itu semua orang sibuk bertahan hidup sendiri. Tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain." Suara nenek itu bergetar. "Tapi sekarang kita saling membantu seperti ini, ya. Negara ini sudah banyak berubah." Mendengar kata-kata itu, saya seperti mendapat pencerahan. Masa lalu dan masa kini Indonesia terangkum dalam kata-kata nenek itu. Dari puing-puing perang hingga kesadaran solidaritas hari ini, perubahan luar biasa yang dialami oleh satu generasi. Keringat yang dicucurkan oleh para lansia di negara ini telah membentuk kesadaran warga saat ini. Bukan hukum yang menciptakannya, bukan pula sistem yang memaksanya. Itu adalah hasil dari ingatan generasi yang saling melindungi. Malam itu, saya tidur di posko pengungsian. Berbaring di velp, menatap langit-langit, saya merenung. Semua yang saya lihat selama 2 bulan ini mulai terhubung menjadi satu. Kepercayaan yang ditunjukkan di masa damai, solidaritas yang ditunjukkan di saat krisis. Itu bukan hal yang terpisah. Itu berasal dari akar yang sama. Dari akar yang bernama manusia. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi. Hujan sudah benar-benar berhenti dan langit cerah. Ketika saya keluar dari posko, kegiatan pemulihan sudah dimulai. Para pemilik toko membersihkan depan toko mereka. Warga bersama-sama membersihkan sampah. Anak-anak muda membantu merapikan rumah para lansia. Kota pulih dengan cepat. Sambil melihat pemandangan itu, saya tiba-tiba berpikir, apakah beberapa tahun yang lalu juga seperti ini? Saya penasaran dengan luka mendalam yang diceritakan oleh relawan itu. Kembali ke hotel, saya mencari di internet, dan saya menemukan krisis pandemi yang dialami Indonesia. Beberapa tahun lalu, virus melanda dunia, dan Indonesia juga mengalami krisis itu. Sambil membaca artikel, saya tidak bisa menahan keterkejutan. Artikel itu menyebutkan bahwa cara penanganan Indonesia
menjadi model bagi seluruh dunia. Tes drive-thru, keterbukaan informasi, kerja sama sukarela dari warga. Namun, yang paling mengesankan bukanlah angka-angka, melainkan potret warganya. Foto-foto orang-orang bermasker yang antre dengan tertib untuk tes. Spanduk dukungan warga untuk tenaga medis, wujud saling menjaga jarak demi kebaikan bersama. Melihat foto-foto itu, saya sadar, baik di hadapan virus maupun di hadapan banjir, cara negara ini sama. Cara untuk saling melindungi. Alasan sebenarnya media asing menyebut Indonesia sebagai panutan penanganan pandemi bukanlah sistemnya, melainkan setiap individu warganya yang memakai masker. Tanpa dipaksa, mereka memakai masker. Tanpa diawasi, mereka menjaga jarak. Tanpa diminta, mereka bekerja sama. Kenapa mereka bisa melakukannya? Jawabannya sederhana. Karena ada kepercayaan bahwa jika saya melindungi orang lain, maka orang lain juga akan melindungi saya. Saya memandang keluar jendela. Terlihat jalanan Jakarta. Masih banyak orang yang memakai masker. Meskipun aturan sudah dilonggarkan. Orang-orang itu memakai masker bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain. Warga yang diam-diam menjaga posisinya masing-masing di saat krisis. Bukannya saling menyalahkan. Itulah kekuatan tersembunyi Indonesia. Beberapa hari kemudian, saya mengunjungi sebuah panti jompo. Tempat yang saya ketahui secara kebetulan. Di sana saya bisa berbicara dengan beberapa lansia. Seorang kakek berkata, generasi kami memulai dari nol. Setelah kemerdekaan, betul, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada rumah. Pandangan kakek itu menerawang. Waktu itu negara tidak bisa melindungi kami. Kami harus saling melindungi. Saling melindungi? Kalau tetangga kelaparan, kami berbagi nasi. Kalau ada yang sakit, kami sama-sama bawa ke dokter. Begitulah kami bertahan hidup, saling mengandalkan. Apakah itu berlanjut sampai sekarang? Tanya saya. Kakek itu mengangguk. Anak-anak kami tumbuh melihat itu. Dan cucu-cucu kami juga melihat. Bukan diajarkan, tidak perlu diajarkan. Kami hanya menunjukkan cara kami hidup. Saya merinding mendengar kata-kata itu. Kesadaran warga Indonesia tidak diciptakan oleh hukum. Juga bukan diajarkan di sekolah. Itu adalah cara bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan bahwa jika kita tidak saling melindungi, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Itulah yang terukir dalam DNA orang-orang di negara ini. Seorang nenek lain berkata, kalau melihat anak-anak muda sekarang saya kagum. Kenapa, Nek? Mereka tidak pernah kelaparan seperti kami, tidak pernah mengalami perang, tapi mereka melakukan hal yang sama. Nenek itu tersenyum. Waktu banjir kemarin, kamu lihat kan, anak-anak muda menggendong kami. Usianya seperti cucu kami. Bukankah itu hal yang wajar? Mendengar kata-kata saya, nenek itu menggeleng. Bukan wajar, Nak. Itu hal yang patut disyukuri. Tapi di Indonesia, itu terlihat seperti hal yang wajar. Itulah kekuatan negara ini. Kata nenek itu, hal yang dianggap wajar. Itulah yang telah menjadi budaya. Saat keluar dari panti jompo, saya berpikir, para lansia di Indonesia bukan hanya orang-orang yang telah hidup di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang telah membangun fondasi negara ini. Keringat dan air mata yang mereka cucurkan terhubung dengan pengabdian anak-anak muda hari ini. Solidaritas lintas generasi. Itulah kekuatan sejati Indonesia. Sekarang saya yakin, jawaban yang saya cari ada di sini. Saya tahu apa yang harus saya katakan ketika kembali ke Denmark. Indonesia menunjukkan wujud aslinya di tengah krisis. Bukan teknologi canggih atau gedung-gedung megah, melainkan kesadaran solidaritas yang tertanam dalam di hati masyarakatnya. Inilah yang harus dipelajari oleh Prancis, oleh Denmark, dan oleh seluruh Eropa. Kembali ke hotel, saya menulis kalimat itu di buku catatan. Waktunya untuk pulang. Tapi sebelum pergi, ada hal yang harus saya lakukan. Saya harus merangkum apa yang saya lihat dan rasakan, dan saya harus memberitahukannya pada dunia. Betapa istimewanya negara bernama Indonesia malam terakhir di Jakarta. Sambil membereskan barang, saya mengenang 3 bulan terakhir. Ketika pertama kali datang ke sini, hati saya penuh keraguan. Tempat ini pasti sama saja. Luarnya bagus, dalamnya berbeda. Tapi saya sepenuhnya salah. Indonesia berbeda dari apapun yang pernah saya bayangkan. Saya membuka laptop dan merapikan foto-foto yang telah saya ambil. Kafe di mana dompet tertinggal.
nenek yang berjalan sendirian saat fajar, Pak Lurah yang berlari telanjang kaki, orang-orang yang saling membantu di jalanan yang terendam banjir, warga yang mengungsi dengan tertib, relawan yang berkumpul secara sukarela. Setiap lembar foto menceritakan sebuah kisah, pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilihat di Eropa. Sambil melihat foto-foto itu, saya bertekad, aku harus memberitahukan ini pada dunia. Orang-orang harus tahu. Keesokan paginya, saya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sopir taksi mengajak saya berbicara. Perjalanannya menyenangkan, Bu. Ya, saya benar-benar melihat banyak hal. Katanya dari Denmark ya. Bagaimana Indonesia menurut Ibu? Saya berpikir sejenak. Bagaimana harus menjawabnya? Negara ini mengubah hidup saya. Sopir itu tampak terkejut dari kaca spion. Negara ini memberitahu saya bahwa semua yang saya percayai seumur hidup saya ternyata keliru. Itu hal yang baik atau buruk? Tanya sopir sambil tersenyum. Sangat baik, karena saya bisa mengetahui kebenaran. Tiba di bandara, saat mengurus proses keberangkatan, saya merasa berat untuk meninggalkan Jakarta. Saya ingin tinggal lebih lama. Tapi apa yang harus saya lakukan ada di Denmark. Di dalam pesawat, saya menulis catatan di buku harian. Indonesia menunjukkan wujud aslinya di tengah krisis. Bukan teknologi canggih atau gedung-gedung megah, melainkan kesadaran solidaritas yang tertanam dalam di hati masyarakatnya. Di seluruh dunia, hampir tidak ada negara di mana Anda bisa meninggalkan dompet di meja untuk pergi ke toilet. Kecuali di Indonesia. Saat bencana terjadi, orang Indonesia adalah ras yang aneh, yang menolong orang lain. Respons bencana Indonesia ditopang oleh hati manusia yang bergerak lebih dulu daripada sistem. Ada ras lain di sini yang melampaui kebangsaan. Ras yang mendahulukan orang lain di saat krisis. Kesadaran warga Indonesia bukanlah hasil ciptaan hukum, melainkan hasil dari ingatan generasi yang saling melindungi. Inilah yang harus dipelajari oleh Prancis dan oleh seluruh Eropa. Saya tiba di Copenhagen pada pagi hari. Saat keluar dari bandara, pemandangan yang familiar menyambut saya. Tapi sekarang terlihat berbeda. Luarannya indah, tapi isinya kosong. Kembali ke rumah, saya membongkar koper dan segera duduk di depan komputer. Banyak yang harus saya kerjakan. Pertama, saya menghubungi rekan-rekan di stasiun televisi. Marian, kamu sudah kembali. Bagaimana perjalanannya? Luar biasa. Dan ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian. Tentang apa? Akan kutunjukkan langsung. Aku ingin merencanakan sebuah program khusus. Beberapa hari kemudian, saya melakukan presentasi di ruang rapat stasiun televisi. Saya menjelaskan sambil menunjukkan foto dan video yang saya ambil di Indonesia. Awalnya semua orang setengah percaya. Apa ini benar bukan rekayasa? Negara-negara Asia kan suka begitu. Hanya pencitraan. Tetapi ketika saya menceritakan pengalaman saya secara detail, suasana berubah. Terutama ketika saya bercerita tentang Pak Lurah, ruang rapat menjadi hening. Seorang lurah menyelamatkan warganya secara langsung, pemimpinnya di garis depan. Apa itu benar-benar mungkin? Reaksi mereka tidak percaya. Saya berkata, aku juga tidak percaya sampai melihatnya sendiri. Tapi itu nyata. Seorang reporter senior bertanya, jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Membuat film dokumenter khusus. Ya, dengan judul Indonesia, negara yang harus dipelajari Eropa. Bukankah itu terlalu provokatif? Tidak, itu fakta. Nada suaraku yang tegas membuat semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat saya yang biasanya berhati-hati, begitu penuh keyakinan. Akhirnya, proposal itu disetujui. Tapi stasiun televisi internal saja tidak cukup. Saya butuh panggung yang lebih besar. Saya mengajukan permintaan untuk tampil di siaran televisi nasional Denmark. Marian Jensen meminta wawancara khusus. Ya, katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Apakah kita tahu tentang apa? Hanya tentang Indonesia. Ketika produser televisi nasional bertemu dengan saya, awalnya dia tampak tidak tertarik. Indonesia. Apakah penonton akan tertarik? Tetapi ketika saya menunjukkan materi yang saya siapkan, ekspresinya berubah. Ini benar-benar mengejutkan. Benar kan? Karena itu, saya pikir ini harus disiarkan. Tapi penonton kami percaya bahwa Denmark adalah yang terbaik di dunia, kata produser dengan hati-hati. Itulah masalahnya, jawab saya tegas. Masalahnya adalah mereka percaya pada sesuatu yang tidak benar. Korban seperti ibu saya akan terus berjatuhan.
Suara saya bergetar karena emosi. Produser itu berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, mari kita jadwalkan sebagai program khusus. Hari rekaman siaran semakin dekat. Saat masuk ke studio, saya merasa gugup. Tapi pada saat yang sama, saya juga yakin. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Pembawa acara memperkenalkan saya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang jurnalis yang telah bekerja selama 30 tahun di stasiun televisi Denmark, Ibu Marian Jensen. Kamera menyorot saya. Ibu Marian, saya dengar Anda baru saja mengunjungi Indonesia. Katanya ada cerita khusus yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Ya, benar. Saya mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Seiring bertambahnya usia, saya mulai melihat kekuatan sejati sebuah negara, terutama di saat krisis. Pembawa acara mengangguk. Beberapa tahun lalu, ibu saya meninggal setelah dibiarkan menunggu lebih dari 8 jam di unit gawat darurat Rumah Sakit Pusat Copenhagen. Studio menjadi hening. Itu terjadi di Denmark, negara yang disebut-sebut sebagai negara paling layak huni dan negara kesejahteraan terbaik di dunia. Setelah kejadian itu, saya mulai meragukan segalanya. Lanjut saya, apakah Denmark benar-benar yang terbaik di dunia? Apakah sistem yang kita banggakan benar-benar berfungsi? Jadi, saya berkeliling ke lokasi bencana di berbagai penjuru Eropa. Di layar, muncul foto-foto lokasi bencana Eropa yang saya ambil. Banjir di Perancis, genangan air di Belgia, luapan sungai di Jerman. Dimanapun saya pergi, pemandangannya sama. Kekacauan, saling menyalahkan, penghindaran tanggung jawab, dan para lansia yang terlantar. Ekspresi pembawa acara menjadi kaku. Dan kemudian, saya pergi ke Indonesia. Layar berganti, menampilkan potret Jakarta. Awalnya saya tidak berharap banyak. Saya pikir negara Asia juga akan sama saja. Tapi saya sepenuhnya salah. Saya menatap lurus ke kamera. Denmark bukanlah negara yang paling layak huni. Pembawa acara tampak terkejut. Peringkat 1 dunia yang disembunyikan media ada di tempat lain. Di mana itu? Di Indonesia. Jawaban tegas saya membuat studio riuh. Saya mulai menceritakan pengalaman saya di Indonesia satu persatu. Di seluruh dunia, hampir tidak ada negara di mana Anda bisa meninggalkan dompet di meja untuk pergi ke toilet, kecuali di Indonesia. Melihat seorang nenek berjalan sendirian di jalan pada pukul 2 dini hari, kata yang terlintas di benak saya adalah iri. Di layar, mengalir potret kehidupan sehari-hari di Indonesia yang saya ambil. Kemudian, video situasi bencana akibat hujan deras mulai diputar. Ketika hujan deras yang memecahkan rekor melanda Jakarta, saya pikir kekacauan yang saya lihat di Eropa akan terulang. Tapi sama sekali berbeda. Sosok Pak Lurah yang berlari telanjang kaki muncul di layar. Seorang lurah melepaskan sepatu pantofelnya, melompat ke dalam air dengan kaki telanjang, dan menyelamatkan seorang lansia. Pemimpinnya berada di garis depan. Pembawa acara tampak tidak percaya. Di persimpangan yang lampunya mati, alih-alih klakson, ada sikap saling mengalah. Para penumpang yang terjebak di bus menunjukkan keteraturan, bukan kepanikan. Saat bencana terjadi, orang Indonesia adalah ras yang aneh, yang menolong orang lain. Kata-kata saya membuat studio hening. Respons bencana Indonesia ditopang oleh hati manusia yang bergerak lebih dulu daripada sistem. Sosok para relawan muncul di layar. Tanpa ada yang meminta, mereka berkumpul dengan sendirinya. Mahasiswa, warga, bahkan pemilik warung makan. Warga yang diam-diam menjaga posisinya masing-masing di saat krisis, bukannya saling menyalahkan. Itulah kekuatan tersembunyi Indonesia. Saya mengatur napas sejenak dan berkata, di Indonesia ada ras lain yang melampaui kebangsaan. Ras yang mendahulukan orang lain di saat krisis. Dan saya mengangkat topik yang paling penting. Kesadaran warga Indonesia tidak diciptakan oleh hukum. Itu adalah hasil dari ingatan generasi yang saling melindungi. Video percakapan saya dengan nenek muncul. Kata-kata seorang nenek bahwa setelah perang mereka sibuk bertahan hidup sendiri. Tetapi sekarang mereka saling membantu. Keringat dan air mata generasi itulah yang menciptakan kesadaran solidaritas hari ini. Saya menatap lurus ke kamera. Alasan sebenarnya media asing menyebut Indonesia sebagai panutan penanganan pandemi adalah setiap individu warganya yang memakai masker. Baik di hadapan virus maupun di hadapan banjir, cara Indonesia sama. Cara untuk saling melindungi. Pembawa acara bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu, apa yang harus dipelajari oleh Denmark? Saya menjawab tanpa ragu.
Ada fakta yang semakin jelas seiring bertambahnya usia, bahwa negara yang aman dan saling peduli adalah negara yang benar-benar makmur. Seiring kita menua, di negara seperti apa kita ingin tinggal, Indonesia telah menunjukkan jawabannya. Kata-kata terakhir saya membuat studio diliputi keheningan. Ada alasan mengapa pilihan terakhir seorang lansia yang telah berkeliling berbagai negara di dunia jatuh pada Indonesia. Setelah siaran itu tayang, reaksinya meledak. Seluruh Denmark dilanda keterkejutan. Apakah ini benar? Apakah Indonesia benar-benar lebih unggul dari kita? Apakah kita telah salah selama ini? Pro dan kontra bermunculan. Tapi saya tidak menyesal. Saya hanya mengatakan kebenaran. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon tak terduga. Undangan untuk berbicara di Forum Pakar Keamanan Eropa. Mereka ingin saya mempresentasikan tentang ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Saya dengan senang hati menerimanya. Di forum yang diadakan di Brussels, saya bersaksi sekali lagi. Di hadapan para ahli dari berbagai negara Eropa, Indonesia mengajarkan saya pelajaran penting, bahwa krisis tidak diatasi oleh sistem, tetapi oleh manusia. Dan sistem yang paling kuat dimulai dari hati manusia. Setelah presentasi, banyak orang mendekati saya. Saya benar-benar ingin mengunjungi Indonesia. Sepertinya kita juga harus belajar bagaimana cara menciptakan masyarakat seperti itu. Saya menjawab, tidak bisa diciptakan dalam semalam. Itu adalah kepercayaan yang dibangun lintas generasi. Tapi jika kita mulai sekarang, mungkin generasi cucu kita bisa menikmatinya. Malam itu, dari kamar hotel, saya memandang keluar jendela. Pemandangan malam Brussels terlihat indah dan bersih, tapi terasa hampa. Saya tiba-tiba merindukan jalanan malam Jakarta, tempat di mana saya bisa berjalan dengan aman bahkan pada pukul 1 dini hari. Tempat di mana seorang nenek bisa naik MRT sendirian. Tempat di mana orang asing pun diberi plastik untuk berlindung dari hujan. Suatu hari nanti, aku harus kembali dan belajar lebih banyak lagi. Usia saya sekarang 80 tahun. Saya merasa sekarang saya tahu bagaimana harus menjalani sisa hidup saya, mencari kebenaran, memberitahukannya pada dunia, dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Itulah pelajaran terbesar yang Indonesia ajarkan kepada saya. Pukul 12 malam, waktu di mana tidak ada seorang pun yang berjalan di luar di Denmark. Tapi di Indonesia, itu adalah waktu di mana seorang nenek pun bisa berjalan dengan aman. Bukankah itu bukti dari negara maju yang sesungguhnya? Saya percaya begitu. Dan saya ingin meninggalkan keyakinan itu sebagai kesaksian sisa hidup saya. Kepada Anda semua yang mendengar cerita ini, saya ingin bertanya. Seberapa luar biasa negara tempat kita tinggal? Kita bisa melihat kembali nilai-nilai kita yang biasanya tidak kita sadari melalui mata orang asing. Bahwa keamanan sehari-hari yang kita anggap wajar adalah impian bagi orang lain. Bahwa potret kita yang saling melindungi di tengah krisis adalah pelajaran yang harus dipelajari dunia. Negara ini dibangun oleh keringat yang dicucurkan oleh generasi orang tua dan kakek nenek kita. Di Indonesia yang membanggakan itulah kita tinggal.